الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara mahasiswa, para tokoh masyarakat, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang sejuk ini. Di sela-sela kesibukan kita masing-masing, tetaplah kita terpanggil datang ke masjid yang berkah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tadi oleh pembawa acara sudah disampaikan bahwa sebagian saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat itu sedang mengalami musibah besar, banjir bandang yang bercampur dengan luapan sungai, longsor, dan seterusnya. Maka ayat yang tadi khotib saya bacakan rasanya patut bersama untuk kita renungkan bahwa terjadinya longsor banjir ini memang musibah. Hujan yang deras itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dengar bahwa saat ini terjadi badai tropis yang sedang mengena beberapa daerah di Indonesia, dan itu akan terjadi sampai nanti di bulan Januari. Tetapi tanah longsor, kemudian kayu gelondongan yang ikut hanyut bersama air yang deras, lumpur yang padat, itu semuanya sudah tentu adalah karena ulah manusia. Sehingga mari kita renungkan bersama, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan dalam kau cari bagian kehidupan akhiratmu, bahwa hidup ini tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan urusan kamu, nasib kamu di dunia. Wala tabghil fasada fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Setidaknya kalau kita cermati Al-Quran, itu ada 15 ayat yang berkenaan dengan bagaimana manusia itu harus memuliakan bumi dan lingkungan hidupnya. Manusia itu harus menjaga lingkungan alam dengan sebaik-baiknya. Lalu manusia itu jangan serakah, kemudian melakukan pengrusakan alam sehingga mengakibatkan bencana yang dahsyat. Itu ada 15 ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang khotib bacakan tadi. Prinsipnya secara normatif, Al-Quran menggariskan keberadaan di muka bumi ini, manusia itu adalah sebagai pengelola kehidupan. Kenapa kita diberikan anugerah sebagai makhluk pengelola kehidupan? Padahal kalau kita pikir kekuatan kita dengan binatang semacam kuda, itu belum apa-apanya. Dengan gajah, belum apa-apanya. Tetapi Allah menegaskan manusia itu sebagai khalifah, sebagai pengelola kehidupan yang harus bisa memakmurkan kehidupan itu sendiri tanpa harus merusak karena sikap serakahnya. Adalah karena kita sebagai manusia dibekali oleh Allah akan akal dan pikiran. Kemudian yang kedua, dianugerahi oleh Allah akan hati dan nurani, dianugerahi akan perasaan, sehingga dengan bekal akal, pikiran, hati nurani dan perasaan itu, kita semua sebagai hamba Allah menjadi makhluk yang normatif, mengenal norma dengan baik, mampu membedakan yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Itulah manusia. Jadi karena anugerah akal pikiran, kemudian jangan lupa juga ada hati nurani dan perasaan. Oleh karena itu, hadirin di sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai manusia, keterpaduan antara akal, hati nurani dan perasaan inilah yang mendrive kehidupan kita. Kalau hati nurani itu tidak digunakan, maka ketika menjadi pemimpin itu akan serakah. Hutan belantara akan dirusak, dieksploitasi tanpa memikirkan kelanggengannya untuk masa depan. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kemudian Rasulullah bersabda, ketahuilah, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasadmu itu ada satu unsur. Idza salahat salahal jasad kulluhu, yang apabila satu unsur ini baik maka seluruh jasadmu akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu, dan apabila satu unsur itu jelek, jahat, maka akan jahatlah seluruh aspek kehidupannya. Kata Nabi, ala inna wahyal qalbi. Ketahuilah bahwa satu unsur itu adalah al-qalbu, hati nurani. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita renungkan bersama, hidup kita ini untuk apa? Ajaran Islam mengajarkan agar hidup kita ini bisa bermanfaat. Lalu kata Allah, la tabghil fasada fil ardh, jangan membuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan.
Saudara-saudara, para mahasiswa adalah calon generasi bangsa, calon pemimpin di masa yang akan datang. Mari kita tanamkan ayat ini dengan baik. Suatu ketika saudara-saudara nanti sudah menjadi seorang pejabat, sudah menjadi orang penentu kebijakan di negeri ini, menjadi penguasa, mari hayati nilai-nilai Al-Quran, bahwa tugas Anda nanti sebagai pejabat adalah memakmurkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menegaskan keberadaan Anda nanti sebagai pejabat adalah sebagai khalifah, adalah tidak merusak bumi, adalah bisa memanfaatkan sumber daya kehidupan ini untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Lalu Anda semua juga harus memandang bahwa alam dan lingkungan ini harus dilestarikan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi masyarakat dan bangsa kita ini dari segala bencana, dan mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia ini diberikan kesadaran untuk melakukan pengelolaan sumber daya dengan sebaik-baiknya, dilandasi oleh nilai-nilai keislaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang terhormat, mari di khutbah kedua ini bersama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. Irhamna wa'afina wa'fu anna wa'ala ta'atik ya muhaiminu ya salam. Sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر